Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naufal Gilala Pratama dari kelas 2B Prodi Ilmu Komputer dengan NIM 104250048. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan dan mendemo hasil program yang telah saya buat. Nah, tema proyeknya itu berjudul UMKM Olimsin. Dan kenapa saya memilih kasus ini? Karena kasus ini menurut saya cukup menarik. Dengan kerjaan saya sebagai mahasiswa, di samping saya mahasiswa, saya juga bekerja pada toko Olimsin dan ganti oli. Nah, masalah yang diselesaikannya ini, masalah utamanya ini, program harus menampilkan ini data produk, tambah data produk, cari data dan urutkan data, serta edit data produk, hapus data produk, menampilkan produk, stok rendah, tambah antrian pesanan, tampilkan antrian pesanan, dan keluar dari program. Nah, untuk struktur datanya itu nanti di program akan saya jelaskan, algoritmanya juga, dan demo fiturnya, serta juga pengujiannya. Nah, untuk yang pertama ini, di bagian include IOStream ini, itu fungsinya digunakan untuk menjalankan input dan output, seperti CIN. CIN itu digunakan untuk memasukkan data dari keyboard, dan CODE itu menampilkan data ke layar. Dan juga ini terdapat input string. Nah, ini digunakan untuk menyimpan data berupa teks. Nah, contohnya itu nama oli, kategori oli, kode produk, dan nama pelanggan. Using namespace std ini digunakan untuk agar pengguna tidak perlu menulis std sebelum CODE, CIN, dan string. Nah, untuk struktur data struct produknya ini, itu menggunakan string. Nah, fungsinya itu digunakan untuk membuat tipe data baru yang menyimpan informasi produk oli. Nah, isi dari struct ini, dia itu ada dua, variabel dan fungsi. Nah, kode itu adalah variabel. Nah, fungsi dari kode itu untuk menyimpan kode produk oli. Dan juga nama, menyimpan nama oli, kategori itu berfungsi untuk menyimpan jenis oli, dan harga itu berfungsi untuk menyimpan harga oli, stok itu berfungsi untuk menyimpan jumlah stok, dan status itu berfungsi untuk menentukan kondisi stok. Nah, contohnya itu terdapat pada ini. Nah, ini kodenya untuk oli sel helix HX5 ini kodenya 01. Dan nah, itu jenisnya itu semi sintetik, dan harganya itu 350.000 untuk 10 ini stok, dan ini statusnya tersedia atau terbatas. Untuk yang struk data dan struk pesanan ini, nih. Nah, itu fungsinya itu digunakan untuk menyimpan data pesanan pelanggan. Nah, variabelnya itu ada nama pelanggan, itu berfungsi untuk menyimpan nama pembeli. Dan juga kode produk itu berfungsi untuk menyimpan kode oli yang dipesan. Nah, untuk array produknya itu berfungsi untuk digunakan untuk menyimpan banyak data pada produk oli. Nah, itu maksimal penyimpanannya ini ada 100. Nah, ini 100. Ini datanya ada 10 data, 10 data oli. Program menggunakan array ini karena data produk itu memiliki jumlah yang banyak. Nah, dan ini bisa ditambah juga ini, lebih dari 10, karena maksimalnya 100. Nah, fungsinya itu untuk menyimpan data pesanan pelanggan menggunakan konsep QW atau antrian. Nah, data yang masuk pertama akan ditampilkan terlebih dahulu. Konsepnya itu pelanggan, misal pelanggan 1, pelanggan 2, pelanggan 3. Nah, yang duluan itu adalah pelanggan 1. Jadi yang harus ditampilkan dulu itu adalah pelanggan 1, baru pelanggan 2 dan pelanggan 3. Nah, untuk yang selanjutnya itu variabel jumlah data. Itu terdapat pada in jumlah produk dan jumlah pesanan. Itu fungsinya itu untuk mengetahui jumlah produk dan menyimpan jumlah produk yang ada. Untuk fungsi update status ini, yang void update status ini, itu fungsinya untuk mengubah status stok oli secara otomatis. Jika stok olinya kurang dari 5, maka itu statusnya terbatas.
Jika stok olinya lebih dari 5, maka itu statusnya tersedia. Nah, untuk fungsi tampil data produk ini, void data produk ini, itu fungsinya itu untuk menampilkan seluruh data produk oli pada program ini. Nah, itu menampilkan apa saja? Nah, ini kode oli, nama oli, kategori, harga, stok, dan status. Menggunakan perulangan atau sorting. Nah, untuk yang fungsi tambah produk ini, void tambah produk, itu fungsinya itu menambah data produk ke dalam array. Data yang dimasukkan itu ada kode produk, nama oli, kategori, harga, dan harga oli tidak boleh negatif. Nah, fungsinya itu untuk mencegah harga produk oli bernilai negatif. Jika harganya negatif akan ditolak. Nah, itu untuk fungsi cari produk ini, void cari produk. Itu fungsinya mencari produk berdasarkan nilai kode oli menggunakan metode linear search. Cara kerjanya, yang pertama itu program mengecek data satu persatu. Nah, jika kode sama maka produk ditemukan. Nah, contohnya kalau kodenya 01 itu merupakan oli sel HX5 semi sintetik harga 350.000, stok 10, statusnya tersedia karena misal stoknya 5, dia terbatas. Untuk sorting harga ini, sorting harga. Nah, ini sorting harga ini itu fungsinya tuh mengurutkan data produk berdasarkan harga. Nah, metode yang saya pakai di program ini metode selection sort. Cara kerjanya itu dia mencari harga yang paling kecil dan menukar posisi data, dan juga dilakukan sampai semuanya data terurut dari yang kecil hingga terbesar. Contohnya itu kalau misal di sini oli yang paling mahal itu adalah oli Meditran, harganya 600.000. Yang kedua itu ada oli Total, harganya 450.000. Pokoknya dia tuh semakin ke bawah semakin besar harganya. Nah, untuk fungsi edit produk ini, void edit produk, itu fungsinya untuk mengubah data produk yang sudah ada. Yang dapat diubah itu harga dan stok. Selain itu tidak ada yang dapat diubah. Nah, setelah perubahan fungsinya itu untuk dipanggil untuk memperbarui status stok dan status harga. Nah, untuk fungsi hapus produk ini ada void hapus produk. Itu fungsinya untuk menghapus data produk berdasarkan kode. Cara kerjanya itu mencari kode produk dan juga menggeser data setelahnya dan mengurangi jumlah produk. Contoh, misal pada saat demo nanti kode oli 01 dan 02 dan 03. Nah, misal saya ingin mengurangi kode oli 02. Nanti dia 02-nya itu akan hilang jadi hanya 01 dan 03. Nah, untuk fungsi void stok rendah ini itu berfungsi untuk menampilkan produk dengan stok sedikit. Contohnya tadi yang Meditran kurang dari 5 dan juga Valvoline stoknya itu mentok 5. Jadi dia tidak lebih dari 5 dan ada yang kurang dari 5. Itu statusnya adalah terbatas. Nah, untuk fungsi tambah pesan ini, tambah pesanan. Itu fungsinya menambahkan pesanan pelanggan ke dalam antrian. Data yang dimasukkan itu nama pelanggan dan kode produk. Menggunakan konsep QW dan juga FIFO, first in dan first out. Jadi pesanan pertama masuk akan diproses duluan dan pesanan kedua akan diproses setelah pesanan pertama. Nah, untuk fungsi tampilkan antrian ini, itu fungsinya menampilkan daftar antrian yang sudah masuk. Dia menampilkan nama pelanggan dan kode produk. Selanjutnya itu fungsi main program. Nah, ini 1-10. Itu fungsinya merupakan bagian utama tempat program dijalankan. Nah, di dalamnya itu terdapat menu. Ini 1-10, tampilkan, tambah, cari, urutkan, dan seterusnya ini. Sampai keluar dari program. Untuk switch case-nya itu, fungsinya menyalakan fungsi sesuai pilihan menu. Jika kita pilih tampilkan data, dia akan menampilkan data. Jika kita memilih tambah produk, dia akan menambahkan, dan seterusnya. Sampai keluar dari program. Pengulangannya ini menggunakan perulangan do while.
Nah, untuk selanjutnya programnya akan saya coba untuk di demo. Nah, ini bisa ini. Pertama kita menampilkan data produk. Nah, ini ada sel helik ini adalah data produk. Nah, yang misal untuk yang selanjutnya itu saya akan menambahkan data produk. Kode produknya 8, nama oli Limula. Kategorinya sintetik. Harganya 800.000. Stoknya 7. Nah, dia berhasil ditambahkan. Sekarang saya akan menambahkan lagi. Kode produknya 7. Nama oli Castrol sintetik 3760. Stoknya 6. Nah, ada. Jika saya ingin mencari data produk, ini tekan nomor 3 dan masukkan produknya. Misal saya ingin mencari produk oli Castrol. Saya harus menekan kode produk olinya 67. Ini akan tertampil oli Castrol. Status olinya tersedia. Karena dia stoknya lebih dari 5. Jika stoknya 5 atau 5 ke bawah, dia akan statusnya akan terbatas. Nah, untuk mengurutkan data produk ini, nah data produk berhasil diurutkan berdasarkan harga. Sekarang kita tampilkan. Hmm. Semakin ke bawah dia semakin besar. Yang paling besar ini oli Rimula, harganya 800.000, dan yang paling murah itu oli Federal, harganya 200.000. Untuk yang edit data ini, misal oli Rimula, edit. Kode olinya itu 8. Harga barunya 950.000 misalnya edit. Stok barunya 9. Nah, tampilkan. Nah, itu datanya sudah diperbarui. Harga baru dan stok baru. Nah, untuk hapus data produk ini, misal saya akan menghapus kode produk oli Castrol. Kodenya itu 67. Nah, produk oli berhasil dihapus. Nah, untuk selanjutnya itu, saya ingin tampilkan produk stok rendah. Hmm. Nah, untuk yang stok rendah itu ada Valvoline, stoknya 5. Dia statusnya terbatas. Dan Meditran stoknya 3. Statusnya terbatas juga karena di bawah 5. Untuk nomor 8 itu tampilkan antrian pesanan. Misalnya nama pelanggannya Abdul. Kode produk Abdul itu 65. Nah, Abdul berhasil masuk antrian. Dan juga saya akan menampilkan antrian pesanan 9. Nah, antrian pesanan cuma Abdul. Soalnya saya hanya menambahkan satu antrian pesanan. Kode produknya itu 65. Nah, ini untuk nomor 10 ini kita akan keluar dari program. Dari output program. Selesai. Sekian, terima kasih. Mohon maaf Pak bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.